Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Redi Widianta Mazul Effendi dengan NIM 220995. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengajar, di mana memanfaatkan menggunakan media IT, di mana media IT yang saya itu adalah Emad ya, di mana Emad Hub itu sendiri merupakan media IT yang bisa ya fungsinya hampir sama dengan Petomed, yang di mana itu bisa digunakan untuk semua jenis kalkulator, ya baik itu trigonometri, kalkulus, aljabar, dan lain-lain sebagainya. Oke baik, di sini saya mengambil materinya tentang limit fungsi aljabar dengan kelas 10 kelas 11 dan A, di mana, saya menggunakan, eee, model Comprehensive Learning ya, model PBL, dan, saya juga menggunakan, pendekatan saintifik nantinya. Oke baik, kita langsung saja kepada video pembelajarannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, gimana kabarnya? Apakah, sekarang ini ada yang absen atau ada yang sakit? Bapak doakan yang sakit mudah-mudahan kita sembuh dan dapat mengikuti, sekolah lagi. Oke, minggu kemarin kita sudah melaksanakan UTS ya. Gimana ini UTS-nya? Apakah nilai UTS-nya sudah keluar? Belum ya. Nah, jadi untuk materi sekarang ini, itu tentang materi yang mana itu tentang limit fungsi aljabar. Ada yang tahu kira-kira atau pernah mendengar kata limit itu apa? Menurut Anda, apa itu limit? Ya, benar ya, limit adalah suatu pendekatan ataupun hal yang mendekati suatu nilai gitu ya. Coba berikan contoh apa saja yang bisa dikatakan, sebagai suatu limit jika banyak ya. Contohnya itu sangat banyak yang mendekati, ya contohnya dalam kuota misalnya. Itu kalau kuota, misalnya kuotanya adalah 2 GB berarti hampir mendekat, 2 GB berarti itu hampir kena limit ya, limitnya adalah 2 GB. Oke baik, ya yang pertama, Bapak akan coba pada masalah terlebih dahulu. Di LKPD nanti Bapak akan bagikan dan juga nanti akan ada Bapak bagi kelompok, di mana ya untuk permasalahan sekarang ini itu tentang, misalnya begini. Ya, Pak. Nah, di mana kalau permasalahannya itu seorang insinyur sedang merancang jalur kereta api. Untuk menghitung posisi rel pada titik tertentu, ia menggunakan model fungsi linier sederhana, yaitu x sama dengan x tambah 2, di mana x adalah jarak dalam kilometer dari titik awal. Insinyur perlu memastikan bahwa rel itu di posisi x sama dengan 3 berpasang dengan benar. Namun pengukuran langsung tidak memungkinkan, sehingga ia harus memeriksa posisi rel saat X mendekati 3 dari sisi kiri dan dari sisi kanan. Oke, siapa yang tahu apa saja informasi yang dari permasalahan atau masalah yang Bapak berikan tadi? Ya, benar ya. Permasalahan tersebut hampir sama dengan ya cobaan yang ada di LKPD ini. Ya, di mana seorang insinyur tersebut ya ingin merancang, eee, jalur kereta api, ya. Namun dengan menghitung posisi rel pada suatu titik tertentu, yaitu pada titik X-nya sama dengan X tambah 2 ya, X tambah 2, di mana X itu adalah jarak dalam kilometer dari awal. Lalu si insinyur tersebut memastikan bahwa rel di posisi X sama dengan 3. Nah, sehingga ia harus memeriksa posisi rel saat X mendekati 3 itu dari sisi kiri dan juga dari sisi kanan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut?
permasalahan tersebut. Nah, kalau dilihat ya, dalam dunia nyata itu banyak keputusan, yang penting pada seberapa akurat ya kita memahami apa yang terjadi ya. Seperti contohnya tadi, eee, dalam menghitung posisi kereta di jalur rel dalam kecepatan mobil mendekati titik tertentu. Nah, menurut Anda, apakah dengan menghitung limit dari arah kiri dan kanan itu selalu sama hasilnya dengan mencari nilai limit pada titik tersebut gitu ya? Mari kita akan pecahkan satu persatu di sini. Nah, di sini Bapak akan membagi terlebih dahulu ya untuk beberapa kelompok. Di sini kita ada 35 orang, berarti, dengan anggota kelompok 5 orang saja, kelompok berarti ada 7 kelompok, ya. Nah, oke. Bapak akan bagikan dengan 7 kelompok dan ya, sudah terbagi untuk 7 kelompoknya, berarti, silakan duduk untuk berkelompok dan Bapak akan membagikan, KPD tentang, limit fungsi aljabar. Nah, di sini kita akan langsung mempraktekkan, ya. Dan mencoba menjawab beberapa pertanyaan terhadap permasalahan tadi. Namun terlebih dahulu silakan diisi untuk, kelompoknya, yaitu dengan anggota kelompoknya, ya 5 orang, isi namanya saja. Nah, di sini tujuan kita itu akan menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan pendekatan limit kiri dan juga limit warna kanan. Lalu menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar tersebut. Nah, di sini limit berasal dari kata bahasa Inggris ya, yang berarti itu mendekati. Sesuai dengan katanya ya, yang mendekati. Jika dikatakan bahwa X itu mendekati 2, artinya nilai X itu hanya mendekati nilai 2 saja, gitu. Tetapi tidak pernah bernilai 2 karena dia mendekati ya, berarti ada dari kiri maupun dari kanan. Itu mempermudah perhitungan. Kata mendekati itu dinyatakan dengan simbol sebagai panah, gitu ya. Seperti panah ini. Dimana limit fungsi, nah ini lihat, limit fungsi. Fungsi itu apa? Fungsi ya, berupa fungsi fx, ke ini ada fungsinya. Dimana limit fungsi adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik tertentu. Oke, nanti kita akan ke permasalahannya ada. Dimana untuk, nah ini untuk cara membacanya, limit X menuju atau mendekati A dari fx sama dengan L. Artinya X mendekati A, tetapi X tidak sama dengan nilainya dengan A gitu. Maka nilai fx itu akan mendekati nilai L. Selanjutnya limit X mendekati A dari fx sama dengan L yang nilainya itu ada gitu ya. Jadi nilainya ada. Jika dan hanya jika ya limit dari X ya dari kiri berarti nilai itu adalah tawannya A-nya itu adalah negatif. Dari fx sama dengan dan limit dari X mendekati A ya tandanya positif ini adalah berapa dari kanan ya. Di mana dari fx adalah ini dengan L. Namun, apabila jika limit X mendekati A, ya dari kiri, ya dari suatu fungsi, itu sama dengan L1, berarti ada nilainya adalah L1. Dan juga nilai X mendekati A dari kanan, dari Lx itu sama dengan L2, ya di mana nilai L1 dan juga nilai L2-nya itu tidak sama, maka limit X mendekati A dari Fx tersebut adalah tidak ada, gitu. Nah, untuk permasalahan tadi ya, itu bisa saja. Nah, pertanyaannya itu, adalah, apa tadi, untuk pertanyaannya adalah, mmm, ya sehingga ia harus memeriksa posisi rel saat X mendekati 3 dari sisi kiri dan dari sisi kanan. Ya, berarti diberikan suatu fungsi, yang fungsi rel tadi, ya, itulah X tambah 3. Untuk semua X anggota R, ya. Berarti, dengan X-nya itu tadi sama dengan 3, ya berarti mendekati dari 3 tersebut, gitu. Di sini dapat dilakukan dengan tabel ada lengkapi di sini. Berarti kita mencarinya satu persatu gitu ya. Misalnya X mendekati 3 dari kiri berarti. Nah, di mana X mendekati 3 dari kiri, ya, diambil nilai yang kurang dari 3 nanti. Di sini diambil dari nilai 2,7, 2,8, 2,9, ya yang mendekati dengan 3 gitu. Nah, di sini, itu adalah dari kiri. Namun dari kanan berarti lebih dari 3, ya 3,1, 3,2, 3,3. Di sini dapat ya dimasukkan ke dalam fungsi nilai dari X-nya untuk mencarinya. Bapak contohkan satu di sini adalah dx-nya adalah 2,8.
ya misalnya 2,7. 2,7 berarti kita masukin nilai X tambah 2, berarti 2,7 ditambah 2 adalah 4,7. X 2,8, 2,8 ditambah 2 sama dengan 4,8. Nah, silakan dilanjutkan penulisannya nanti ini juga begitu, nilai X-nya disubstitusikan ke dalam nilai fungsi tersebut, ya. Dan di sini juga dibuat jalannya ya kayak tadi 2,7 tambah 2 9,7. Jadi X tambah 2, ini X-nya berapa tadi? Untuk 2,8 tambah 2 4,8. Silakan dilengkapi saja sampai terakhir. Ya, sampai di sini. Ya. Sehingga diperolehlah nanti hasilnya limit kirinya itu dari limit X mendekati 3 dari kiri itu ada menghasilkan 5. Ya, sedangkan limit kanan ya yaitu limit mendekati 3 dari kanan itu adalah 5 juga. Sehingga diperolehlah jika kita substitusikan nilai, limit X mendekati 3 saja di sini itu 5 adalah 5 juga hasilnya. Nah, sini Bapak pengen bertanya ya, apa hubungan antara limit kiri, limit kanan dan juga nilai limit yang secara langsung mulai dari terbalik? Apakah selalu sama hasilnya atau tidak? Benar, di sini silakan dilanjutkan untuk kasus pertama ya. Untuk kasus pertama, tentukan nilai limit untuk fungsi f(x) sama dengan 3x kurang 1 ya, itu semua x anggota R, berarti ambil x yang mendekati dengan 1 gitu. Silakan dilanjutkan isi sama seperti tadi, dan berapa hasil limit kiri, limit kanan, dan juga limit, dari x mendekati satunya. Begitu juga untuk kasus 2 silakan dikerjakan, ya kasus 3 silakan dilanjutkan, ya itu sama saja. Lalu lanjutkan, ya sampai diperoleh nanti hasil dari limit X, ya. Nah, ini limit kiri, limit kanan, dan juga ini kedua limit tersebut, ya. Nanti, akan tiap kelompok akan menampilkan hasil dari jawaban, ya hasil dari diskusi tersebut depan kelas, ya nantinya. Itu ditunjuk saja untuk perwakilan para orang per kelompok juga. Namun sebelum kita membahas ini, apakah benar jawaban yang dibuat oleh kelompok, masing-masing kelompok, ya, Bapak akan mengasih, sebuah media berbasis IT yang dapat memeriksa nilai kebenaran apakah di hasil diskusi yang kita cari tadi, yang dicari pada kelompok tersebut, apakah sudah benar atau ya. Namanya adalah ya dibuka di website ya, namanya adalah eMathHelp, ya. Bisa diketik di sini eMathHelp, ya. Nah, di mana eMathHelp ini sendiri ya, itu bisa menyelesaikan berbagai, permasalahan matematika ya, bisa dari kalkulator ada, lalu ada dari catatan, CAMS juga ada ya, dari algebra, ya algebra ini, aljabar gitu ya, geometri, ya prakalkulus, ya, terus ada kalkulus ya, ada aljabar linier, dan juga lain-lain, ada peluang atau statistik, ya. Nah, di mana sini adalah website-nya ya berbasis bahasa Inggris ya. Namun di sini tidak perlu khawatir ya, karena sudah ada, translate untuk halaman ini. Bisa digunakan menggunakan di sini jika menggunakan PC atau laptop itu bisa menggunakan, menu translate pack. Jika tidak ada untuk bahasa pilihan bahasa Indonesianya, ya maka di sini bisa juga ditambahkan dengan menggunakan extension saja ya. Nah, untuk extension-nya itu sudah Bapak sediakan, itu adalah TEP Translate Web Text ya. Tinggal ditekan ini saja lalu pilih Indonesia dan sudah website tersebut sudah berubah menjadi ke bahasa Indonesia. Nah, di sini pergi ke kalkulus ya, karena kita belajar tentang limit. Lalu di sini ya karena masih bisa Inggris juga baru ya pergi ke translate dan translatekan halaman ini ke Indonesia. Oke, lalu di sini ya kalkulator Anda dapat memecahkan berbagai masalah kalkulus. Nah, di sini apa yang harus dilakukan? Di sini silakan dicari yaitu tentang limit ya. Limit mana dia? Apa pilih lo? Oh, gimana? Oh, dari 5 yang lalu. Ada awal. Sebentar, karena nih
website-nya berbasis Indonesia, berarti ini harus dalam bentuk bahasa Inggris terlebih dahulu, ya agar bisa dia mencari nilai limit. Ini adalah sesuai, ini dia, limit. Iya. Nah, untuk limit di sini, ya enter the function, ya itu bisa juga ditranslate ke bahasa Indonesia, ya jika tidak paham, ya masukkan fungsi, ya. Nah, fungsinya tadi misalnya contohnya adalah, eee, nah ini ya, untuk fungsi yang pertama tadi adalah X tambah 2 apakah hasilnya sama sama, dari limit kiri adalah 5, apakah hasilnya limit dari kanannya adalah 5 dan juga limit dari secara langsungnya yaitu 3 yaitu adalah 5 juga. Apakah sama hasilnya adalah 5? Di sini dapat dicek ya, menggunakan kalkulator dari EMATHELP ini ya. Dimana kalkulator dari limit tersebut ya bisa masukkan fungsinya ya. Fungsinya adalah X ditambah 2. Lalu untuk pilih variabelnya yaitu pilih variabel X dan juga, temukan batasnya adalah dari X menuju atau mendekati 3. Oke, lalu pilih arah. Nah, di sini dari sebelah kiri, berarti ini limit dari kiri. Lalu klik menghitung. Nah, di sini akan keluar hasilnya, ya di mana untuk X, di mana limit dari X mendekati 3 atau menuju 3 itu adalah 5. Dan dapat ditinggalkan KPD tersebut dan hasilnya adalah 5. Pokoknya limit dari kiri X mendekati atau menuju dari 3 ini adalah hasilnya adalah 5. Lanjut ke limit kanan ya. Di mana limit kanan kita akan mengecek hasilnya di sini, berarti pilih di sini adalah right hand limit atau diterjemahkan juga bisa menggunakan extension, pilih Indonesia dan batas sebelah kanan. Lalu kita menghitung dan di sini hasil dari limit X mendekati 3 dari kanan itu adalah hasilnya juga 5. Begitu juga ya berarti sama dengan 5. Bagaimana dengan limit X mendekati 3 saja gitu ya, tidak dari kiri maupun tidak dari kanan, apakah hasilnya adalah 5? Ya, mari kita lihat di sini, di mana, itu yang dapat dipilih yaitu adalah two tight limit, ya berarti antara keduanya ya. Pilih calculate, nah di sini dapat diperoleh bahwasanya limit X mendekati 3 saja itu adalah 5 juga hasilnya. Dan terbukti bahwasanya limit kiri sama dengan limit kanan, ya di mana sama dengan limit X mendekati 3 saja. Oke baik, silakan dilanjutkan untuk tugasnya, ya sampai selesai dan nanti akan dipresentasikan ke depan. Dan semua kelompok nanti akan tampil satu per satu ke depan dan kelompok lainnya yang tidak tampil itu memberikan, komentar ataupun saran kepada, eee, kelompok yang tampil. Oke baik, yang mencukupkan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka